Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Barakah yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat hidayah darinya. Kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan penjelasan atau syarah dari kitab Bulughul Maram, yang mana kita mengambilkan penjelasannya dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan, yaitu memasuki, ya, kalau di buku ini hadis yang ke-41. Ya, terkadang penomorannya berbeda-beda ya antara satu buku dengan yang lainnya, yaitu mulai memasuki tentang sunnahnya wudu. Meskipun di hadis yang ke-41 ini semacam mengantar tentang sunnahnya wudu. Wa'an Aisyah, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, di sini dari istri Nabi yang bernama Aisyah
radhiyallahu anha. Qalat, beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Muttafaqun alaih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat suka mendahulukan bagian kanan. Ini Aisyah menceritakan tentang kebiasaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat suka, sangat senang dalam hal mendahulukan bagian kanan. Dan disebutkan di sini di antara contohnya fi tana'ulihi, saat beliau menggunakan sendal. Beliau menggunakan bagian kanan terlebih dahulu. Wa tarajjulihi, bahkan ketika menyisir rambut. Ketika menyisir rambut. Wa tuhurihi, dan ketika beliau bersuci. Bersuci semacam berwudu, mandi, dan juga menghilangkan najis. Wa bi sya'nihi kullihi, dan dalam semua urusan beliau. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkan di sini Imam Bukhari pada nomor 168, Imam Muslim pada hadis nomor 268. Ya, garis besar atau gambaran secara garis besar tentang hadis ini bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW itu merupakan bagian dari kebiasaan beliau ketika melakukan hal-hal yang dianggap baik, maka mengawali dengan sebelah kanan. Sebagian dari mufradatul hadis, kosakata yang ada di dalam hadis ini yaitu yu'jibuhu, yang mana tadi diterjemahkan beliau sangat suka, ya, beliau sangat suka dalam hal mendahulukan, ya, yu'jibuhu. Jika diterangkan yu'jibuhu at-tayammun al-muradu annahu sallallahu alaihi wasallam yusarru min at-tayammuni wa yastahsinuhu wa yufadiluhu wa yuqaddimuhu. Ya, jadi makna yu'jibuhu at-tayammun yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam itu senang mengawali atau mendahulukan yang kanan. Beliau menganggap baik ketika mendahulukan yang kanan. Wa yuqaddiruhu, beliau menyukainya, memprioritaskannya. Wa yuqaddimuhu, dan mendahulukannya. Ya, sehingga tadi yu'jibuhu tayammun diterjemahkan beliau sangat suka, ya, dalam hal mendahulukan bagian kanan. Kemudian at-tayammun masdar tayammana, dalam fikirnya ada tayammana, tayammanu, tayammunan. Sehingga tayammun itu merupakan bentuk masdar
urutan ketiga ya bagi yang belajar tasrif di dalam tasrif istilahi, wa huwa taqdimul aiman 'alal aisar. Jika at-tayammun adalah mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Minal jihati wal asya, dalam semua hal ya, baik yang berkaitan dengan arah itu ada kanan, ada kiri, arah ya, ada depan, ada belakang, ataupun yang lainnya semacam anggota tubuh ada sebagian dari anggota tubuh yang di sana disebut kanan dan di sana disebut kiri ya, seperti tangan ada kanan ada kiri, kaki ada kanan ada kiri. Kalau perut ya satu ya, kepala juga sebenarnya termasuk dan badannya itu satu. Kemudian bitana'ulihi ay fi lumsihin na'la ya, tadi diterjemahkan dalam hal menggunakan sandal. Tana'ul sandal bahasa Arabnya na'lun ya, na'lun dan tana'ul yaitu menggunakan sandal atau yang semacamnya ya, sepatu, kaos kaki ya, dan yang lainnya ya. Dalam hal ini tana'ul adalah menggunakan sandal. Wa tarajjulihi ya, di sini adalah tarajjul. Beliau suka mendahulukan yang kanan juga dalam hal tarajjul ya, tadi dalam hal tana'ul memakai sandal kanan dulu baru ini. Kemudian dalam hal tarajjul bi tashdidil jim wa tasrihu syahri ra'sihi wa lihiyatihi bil musri, yaitu menyisir rambut ya, menyisir rambut kepala ataupun rambut yang berupa lihiyah dengan jenggot ya, jenggot rambut kepala ataupun lihiyah jenggotnya bil musri dengan memakai sisir ya. Sehingga tarajjulihi dalam hal menyisir rambut. Kemudian juga waktu hurihi dalam hal tuhur. Tuhur dengan dibaca bidhammil ta, bukan ta, karena ada tuhur, ada tuhur. Kalau pakai dhammah pada huruf ta-nya sehingga dibaca tuhur, al-muradu at-tadhiru bi fi'lil wudu'i wal ghusli wa izalatil ajnas. At-tuhur artinya bersuci dengan cara berwudu dan juga mandi dan juga menghilangkan najis-najis. Sehingga tuhur itu adalah perbuatannya bersuci. Kalau tuhur pakai fathah ya, itu adalah bendanya ya. Sebagaimana wudu artinya berwudu, kalau pakai fathah wahu artinya air yang dipakai untuk wudu. Ya, sehingga di sini wa tuhurihi dalam hal bersuci. Wa bisya'nihi kulli dan juga dalam semua urusan beliau. Wa bisya'nihi muta'alliq bitayammun. Jadi dalam semua urusan beliau ini berkaitan dengan mendahulukan yang kanan. Muta'alliq kepada tayammun bisya'nihi kulli. Minal asya'il mustaqabah. Jadi dalam semua urusan beliau dari hal-hal yang dianggap baik. Fahada ta'mimun ba'da takhsis bi kulli mustadabin. Nah, ini merupakan bentuk umum setelah disebutkan yang khusus, sehingga maknanya pada segala sesuatu yang baik. Di depan sudah disebutkan yang khusus ya, misalnya
dalam hal memakai sendal, dalam hal menyisir rambut, dalam hal bersuci. Kemudian di belakang disebutkan umum dan dalam semua urusan beliau. Sehingga perkataan fi sya'nihi kulli huwa ta'mimun ba'da takhsis, sesuatu yang bersifat umum setelah yang dibatasi. Walakinnahu ta'mimun fil umuril mustaqabati kama taqaddam. Akan tetapi umum di sini dalam hal-hal yang baik sebagaimana sudah disebutkan. Jadi bukan dalam semuanya tanpa kecuali, bukan. Jadi maksudnya dalam hal-hal yang dianggap baik untuk sesuatu yang baik, dan bukan maknanya semua amalan beliau dengan mengawali sebelah kanan dalam semua hal tanpa ada batasan. Tapi yang dimaksud yaitu ini bersifat umum. Ya, sehingga berkata Ibnu Daqiq al-Id huwa 'amun makhsusun bi umuril khala' wal khuruj minal masjid wa nahwihima fa innahu yubda'u fiha aw fihima bil yasar. Dari kalimat wabisan ini merupakan kalimat umum tapi dibatasi. Umum tapi dibatasi, tidak mutlak. Ya, kalau mutlak artinya tidak ada pengecualian. Akan tapi ini umum tapi dibatasi. Seperti apa? Masuk, maaf ya, toilet. Masuk toilet atau contoh lain keluar dari masjid. Ya, nanti kita akan keluar dari masjid. Wa nahwihima, dan juga yang semacamnya. Maka urusan masuk toilet, urusan kita keluar dari masjid, fa innahu yubda'u bihima biasa. Mengawalinya dengan kaki kiri. Ketika masuk pakai kaki kanan, keluarnya pakai kaki kiri. Bukan masuk pakai kanan, keluar kanan lagi. Sebaliknya, masuk toilet pakai kaki kiri, keluarnya pakai kaki kanan. Ini maksudnya bersifat umum tapi dibatasi, tidak bersifat mutlak tanpa batas. Kalau mutlak tanpa batas kan menunjukkan nggak ada pengecualian. Pokoknya semua aktivitas kanan, gitu kan? Masuk masjid ya kanan, keluar masjid kanan, ya masuk toilet kanan. Ternyata ini bersifat umum tapi dibatasi. Ya, contoh lagi, misal kita masuk rumah kaki kanan, keluarnya kiri. Ya. Kemudian qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, qaidatu syar'il mustamirrah, di antara kaidah syariat yang tetap, istihbabul ladati fil yamin, yaitu disunahkan mengawali menggunakan sebelah kanan fi kulli ma kana min babit taklif wa tanzih, dalam setiap perkara dari bab untuk penghargaan diri dan juga pembersihan. Wa makana bi'idtiha istahabba bitayasur, ustuhibba bitayasur. Adapun kebalikan dari itu, maka disunahkan justru dengan sebelah kiri. Ya, contohnya tadi masuk toilet justru yang disunahkan adalah sebelah. Kemudian yang ketiga, ya, tadi kita sedang mufradat, ya, mufradat apa? Mufradat. Kemudian kita
membicarakan barusan dikulik, kemudian kita nyebrang ke gambaran contoh-contoh, ya. Gambaran contoh-contoh yang justru disunahkan awali dengan sebelah kiri, seperti keluar masjid dan masuk toilet. Ya, kita kembali kepada apa yang disebutkan di sini, ma'yuhadu minal hadis. Faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, istihbabu tabiqil yamini bil tana'ul. Disunahkan, ya, maksud disunahkan adalah sunnah secara fikih. Disunahkan mendahulukan bagian yang kanan dalam hal fit tana'ul, memakai sandal. Disunahkan mendahulukan wa tawajjul, dan menyisir rambut, wa tuhur, dan bersuci, wa ma syabaha minal umuril mustatabah, dan yang sejenisnya dari perkara yang dinilai sebagai pekerjaan yang baik. Kemudian yang kedua, dalam semua urusan beliau, tadi sudah kita singgung bahwasanya secara umum beliau mendahulukan yang kanan, tapi umum di sini bukan umum yang bersifat mutlak, tapi umum yang dibatasi, karena di sana ada hal-hal yang justru disunahkan mendahulukan yang seperti tadi keluar masjid dan juga masuk toilet. Ini disunahkannya justru menggunakan yang ini. Kemudian faedah yang ketiga, anna ja'lal yusra lil asya'il mustaqdirati huwa al-alyaqu syar'an wa a'lan wa qiblan. Bahwasannya menjadikan yang kiri atau mendahulukan yang kiri untuk hal-hal yang dinilai kotor itu selaras baik secara syariat, secara akal, dan secara kesehatan. Ya, mungkin bisa hanya ke arti kesehatan, ya. Kenapa masuk kamar mandi justru disunahkan mendahulukan yang kiri? Di sini disebutkan secara garis besar, secara syariat ya itu lebih tepat, secara logika juga lebih tepat, ya, dan juga secara kesehatan. Kemudian yang keempat, anna syar'al hakimah, bahwasanya syariat yang bijaksana ini, yaitu aturan-aturan agama Islam, yang mana agama Islam ini dicontohkan langsung, dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak bingung di dalam mempraktekannya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam di samping menyampaikan teori juga memberikan praktek sebagai contoh. Maka agama ini, syariat yang bijaksana ini, ja'a li-islahin nas, agama Islam datang untuk memperbaiki manusia. Jadi bukan agar manusia menjadi tertinggal, agar manusia kalau mengamalkan Islam dia ketinggalan zaman, tidak bisa maju, bukan. Justru agama kita, syariat yang bijaksana ini datang untuk memperbaiki manusia. Wa tahdhibihim, datang untuk mendidik manusia, yang mana dahulunya manusia itu tidak tahu
yang tidak mengikuti bimbingan dari Nabi kita Muhammad SAW kepada mereka terjebak di dalam cara-cara yang justru sama sekali tidak akan menghantarkan mereka kepada Allah. Maka agama ini datang untuk mendidik wa wiqayatihim, dan juga untuk menjaga minal awrari, dari hal-hal yang membahayakan amatan secara umum. Sehingga Masya Allah ya, setiap orang yang mencermati, yang meneliti, yang menyelidiki tentang aturan-aturan agama Islam, semuanya itu berbanding lurus dengan teori ilmiah yang ada. Padahal agama Islam ini disampaikan 14 abad yang lalu, ternyata dibuktikan detik ini tepat. Gak ada ini ternyata ayat ini gak pas, gak sesuai kan? Setiap yang mencoba untuk mencermati, mereka akan mengatakan benar, benar dan benar. Ketika ada larangan, pasti di dalam larangan itu ada sesuatu yang bisa membahayakan manusia, itu pasti. Perkara kita belum tahu, maka kita yakini secara garis besar. Kenapa kok Allah melarang minum minuman keras? Diawali, ini minum minuman keras ini bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Diawali sudah dengan seperti itu, menunjukkan memang ada manfaatnya tapi sangat kecil, nggak seimbang, nggak sebanding dengan mudaratnya. Kadang mereka tetap berkata, ini kan ada manfaatnya, gitu kan? Kita katakan iya ada, tapi nggak seimbang dengan bahayanya. Manfaatnya ini nggak bisa memberikan satu yang bermanfaat bagi tubuh. Justru manfaatnya misalnya satu, mudaratnya sampai 1000, misalnya nggak imbang. Meskipun tentu ada manfaat. Sehingga di tahapan kedua dilarang wala taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kalian sholat dalam keadaan kalian sedang mabuk. Kemudian finalnya diharamkan mutlak. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya al-khamr, minum-minuman keras, wal maisir, perjudian. Yang sulit ini ya, yang sulit. Ya, kembali ke apa tadi ya, tentang mudaratnya larangan Allah gitu ya, minum-minuman keras, perjudian, apalagi perjudian ya, Masya Allah luar biasa ya. Semoga kita terhindar ya dari praktek-praktek perjudian yang semakin marak, semakin mudah dan menghancurkan. Sampai nominalnya itu kisaran di sana triliunan gitu ya, masalahnya betul-betul menghancurkan. Wal ansab wal azlam, yaitu berkurban untuk berhala, mengkoordinasi dengan anak panah, itu semua adalah perbuatan keji. Maka perintahnya satu, fajtanibu, tinggalkan, jauhi perbuatan-perbuatan tadi, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Seandainya kita belum tahu apa sih bahayanya secara spesifik, maka kita yakini bahaya secara garis besar.
pasti ada bahayanya, pasti. Contoh yang lain, daging babi setelah diteliti isinya penyakit. Konon ketika direbus dalam panas, kadar yang sangat panas, cacing pitanya tetap tidak mati. Pertanyaannya, seandainya nanti ada teknologi yang benar-benar menjadikan daging babi itu steril, bersih dari semua jenis penyakit, misalnya, apakah hukumnya menjadi halal? Misalnya mereka mengaku ini sekarang kita sudah bisa menjadikan daging babi nol dari kadar penyakit apapun, aman kalau dikonsumsi. Ya, misalnya, kira-kira apakah berubah menjadi halal? Tetap haram. Dari satu sisi itu misalnya iya, pasti ada dari sisi lainnya hal-hal yang bisa membahayakan. Maka yakini saja setiap larangan Allah Subhanahu wa taala, di sana kita disuruh untuk menjauhinya dalam rangka agar kita terjaga dari hal-hal yang membahayakan. Kemudian faedah yang kelima, annal afdala fil wudu'i huwal bada'atu bi asli yumna al-yadaini ala yusrahuma wa yumna rijlaini ala yusrahuma. Kita bicara hukum afdalnya. Afdal itu artinya lebih utama, ya. Yang lebih utama di dalam berwudu itu adalah al-bada'ah, mengawali bi asli yumna al-yadaini ala yusrahuma, yaitu mengawali dengan mencuci bagian sebelah kanan dari tangan dan kaki dibandingkan bagian sebelah kiri. Di sini disebutkan apa? Al-afdal, yang lebih utama. Tentunya kita, ya, kalau ditawari ada dua hal, ini istimewa, ini biasa-biasa saja, jangan pilih mana. Yang istimewa apa? Saya pilih yang biasa saja. Logika, ya, logika kita akan pilih yang istimewa dibandingkan yang biasa-biasa saja. Ya, karena yang istimewa ada keistimewaannya. Demikian juga dalam hal berwudu. Yang namanya mendahulukan yang kanan itu afdal. Maka kita lebih memilih yang afdal ketika berwudu, mendahulukan yang kanan. Contohnya dalam hal mencuci tangan dan mencuci kaki. Sehingga berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, qala An-Nawawi ajma'al ulama'u ala anna taqdim al-yumna fil wudu'i sunnah. Imam An-Nawawi mengatakan sudah menjadi kesepakatan para ulama. Kalau sudah ijma berarti nggak ada yang beda, semuanya sama, gitu ya. Ijma terhadap apa? Bahwa mendahulukan yang kanan ketika berwudu itu hukumnya sunnah. Ini ijma, tidak ada beda pendapat. Maksudnya tidak ada yang berkata itu wajib. Ijma'nya apa? Sunnah. Man khalafaha, sehingga barang siapa yang menyelisihinya, menyelisihi berarti maksudnya apa? Ketika wudu maka kiri dulu, misalnya gitu ya. Wudu kiri dulu, setelah kiri baru kanan. Padahal yang afdal tadi kanan dulu baru kiri.
Bukan kiri dulu baru kanan, juga bukan kiri kanan kiri kanan kiri kanan, atau kanan kiri kanan kiri kanan, tapi kanan dulu baru kiri. Itu yang apa? Afdal, itulah yang sunnah, yang sesuai dengan sunnah. Sehingga barang siapa yang menyelisih hal itu, justru dia mendahulukan yang kiri misalnya, fatahul fadlu, maka dia telah kehilangan sesuatu yang utama. Meskipun pertama wudu, meskipun wudunya apa? Wudunya sah. Ya, kabarnya wudunya sah, tapi rugi dari sisi apa? Keutamaannya itu tidak dia dapat. Ya, sekali lagi, kalau kita disuruh pilih mana yang kita pilih antara yang istimewa dengan yang biasa, kita logikanya saja milih yang istimewa. Ketika berwudu kita juga ingin mengikuti sunnah dan mendapatkan pahala sunnah, maka dengan cara mendahulukan yang kanan, bukan kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Apalagi kiri selesai baru kanan. Tapi yang utama kanan dulu, setelah itu baru sehingga qala fil mughni, dan beliau Imam Nawawi juga mengatakan di dalam Al-Mughni, la na'lamu fi 'adamil wujubi khilafan. Ya, kita tidak mengetahui adanya khilaf dalam hal tidak wajib hukumnya, atau dalam hal hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana tadi dikatakan ajma'al ulama, para ulama telah sepakat. Kemudian yang keenam, istihbabul bada'ati bi aymanir ra'si 'inda tarjihi aw qasdihi aw halihi aw ghairi dzalik. Disunahkan juga mendahulukan sebelah kanan pada kepala, ya. Yang namanya kepala itu urusannya diantaranya ketika menyisir dahulukan yang kanan, ketika mencucinya, ketika mencukurnya ataupun yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, yustahabbu taqdimul yumna minal yadaini wa minar rijlaini 'ala al-yusra minhuma fi kulli 'amali thayyibin wa fi kulli 'amalin thayyibin wa mustahsinin. Disunahkan mendahulukan yang kanan, yaitu dari tangan dan dari kaki, daripada sebelah kirinya, pada setiap amalan yang baik dan amalan yang dianggap baik. Wa an yukhassisal yusra lima yaliqu biha min izalatil awsakhi wal aqdari wa mubasyaratil asya'il mustaqdirati. Jadi yang ketujuh intinya adalah disunahkan mendahulukan yang kanan dalam perbuatan-perbuatan yang baik, dalam hal-hal yang dianggap baik, dan sedangkan yang khusus itu sedangkan yang kiri atau mendahulukan yang kiri itu lebih layak dikhususkan seperti menghilangkan kotoran dan najis, ya, kotoran-kotoran. Paham ya? Misal kita habis BAK, BAB, maka gunakan yang kiri. Dalam membersihkannya pakai yang kiri, bukan yang kanan. Karena ini urusan apa? Menghilangkan kotoran. Wa mubasyaratul asya al-mustaqdirah, atau bersentuhan langsung dengan hal-hal yang dinilai jorok atau kotor. Ini juga tadi amun maksus, bersifat umum tapi dibatasi. Termasuk dalam hal ini ketika kita istinja, istilahnya ya, kita istinja habis BAK ataupun BAB.
pakainya yang jika ada sebagian ulama yang ketika bersiwak itu pakainya dengan alasan ini bagian dari urusan membersihkan. Sebagian ulama ada yang seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian yang ke-8, fil hadisi dalilun. Di dalam hadis ini ada satu dalil. Ada satu petunjuk ala annal muslimal muwaffaqa yaj'alu min adatihi ibadatin. Bahwasanya seorang muslim ini bisa menjadikan sesuatu yang tadinya bersifat adat itu kebiasaan, kemudian bernilai ibadah. Ya, amalannya amalan mubah, amalan adat, tapi bisa bernilai ibadah. Fa innal umura al-'adiyata, karena perkara yang bersifat kebiasaan, hina ma yati biha muttabi'an bidzalika ayyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesuatu yang bersifat kebiasaan ketika dilakukannya karena diniatkan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qasidan bihal qurbata wal ibadah, dan ditujukan untuk bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dan ibadah, fa inna hadhil adati tasiru ibadatin, maka adat yang seperti ini akan berubah menjadi ibadah. Ya, contohnya tadi amalan-amalan yang sifatnya mubah, pakai sendal, ini amalan mubah, ya bukan? Benarnya ini ibadah, bukan? Pakai sendal, menyisir, gitu kan? Ini amalan-amalan yang hukum asalnya adalah adat. Akan tetapi ketika kita melakukannya, tata caranya mengikuti contoh Nabi, diniatkan sebagai ittiba kepada Nabi, maka yang tadinya ada bisa bernilai ibadah. Padahal itu perbuatan mubah. Mubah ini artinya sesuatu yang hukumnya boleh. Ya, seperti tadi urusan menyisir, urusan memakai sendal, ini hukumnya adalah mubah. Fa inna hadhil adati tasiru ibadatin wa qurbatin tazidu bi hasanatil 'abdi. Maka adat yang seperti ini, kebiasaan yang seperti ini, ketika diniatkan dalam melakukannya mencontoh Nabi, dia berubah menjadi ibadah dan berubah menjadi taqarrub, bentuk mendekatkan diri kepada Allah dan bisa menambah kebaikan-kebaikan seorang hamba. Wakil aksi, kebalikannya. Ya, kalau tadi kebiasaan berubah jadi ibadah dikarenakan mencontoh Nabi. Sekarang kebalikannya, wa inna ibadatil ghafil tasiru adat. Ibadah yang ditunaikan tapi dengan cara lalai, dia itu berubah nilainya seperti adat kebiasaan. Sholat tidak menghadirkan hati, dari takbiratul ihram tahu-tahu sudah salam, gara-gara sama belum misalnya. Maka ini semacam aktivitas biasa, nilainya adalah seperti adat, padahal dalamnya adalah ibadah. Li'annahu yu'addiha fi halati ghaflatin wa 'adami istighlalin li niyyati taqarrubi ila Allah Ta'ala. Karena dia menunaikannya di saat dia lalai, tidak menghadirkan hati, tidak diniatkan untuk takut kepada Allah Ta'ala. Dari awal sudah kosong, gak ada niat sebagai bentuk ini saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Yang penting dia melakukan, datang waktu zuhur ya sholat zuhur, datang waktu asar ya sholat asar, tidak disertai dengan
tidak berpikir ini sebagai bentuk takarrub kepada Allah. Wa adam istiqbalin lisalin amrillahi ta'ala fi adaiha. Apalagi tidak ada sebuah niat bahwasanya dia melakukannya dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Sehingga sekedar apa? Sekedar rutinitas saja, ya, sekedar rutinitas. Apalagi wa ada istiqbalin bidaihi min adai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi ketika melakukannya tidak mencontoh Nabi, gerakannya asal-asalan, Allahu Akbar misalnya, ya. Yang penting apa? Tangan, padahal angkat tangan saja ada aturannya, tingginya seberapa, caranya bagaimana. Ya, tidak ada niat tidak kepada Nabi, mencontoh kepada Nabi. Wa inna ma yastaghfiru annahu qama bi hadhihi ibadah. Dia itu semata-mata melaksanakan ibadah tersebut alati ta'awwada an yaquma bi misli hadzal waqti. Ya, ibadah yang biasa yang dia lakukan di waktu tersebut. Wa ghafala 'anil ma'ani sabiqah, dan melupakan dari nilai-nilai yang sudah disebutkan tadi. Maka yang semacam ini ibadahnya berubah jadi apa? Ada jadi rutinitas biasa. Sehingga ada seorang alim yang mengatakan orang yang cerdas. Siapa dia? Orang yang bisa merubah amalan mubah menjadi ibadah. Itu orang yang cerdas. Dia minumnya bernilai ibadah. Kenapa? Karena melakukannya mencontoh Nabi. Awal dengan bismillah, menggunakan tangan kanan dengan duduk misalnya. Meskipun urusan minum, tapi dia ada niat tidak kepada Nabi. Niatnya setelah minum nanti jadi semangat lagi untuk ibadah, minumnya bernilai ibadah. Tidurnya juga bisa bernilai ibadah. Tidur 8 jam nilainya ibadah. Padahal wujudnya tidur. Jadi orang yang cerdas, sehingga semua aktivitasnya bisa bernilai ibadah. Semuanya, tidak ada yang tidak. Dia berjalan bernilai ibadah, dia keluar dari rumah bernilai ibadah, dia masuk rumah bernilai ibadah. Inilah orang yang cerdas. Sedangkan orang yang bodoh, ya maaf saja kebalikannya, orang yang ibadahnya malah bernilai adat. Jika terakhir disebutkan di sini, ya farqun baina ibadataini kullun minhuma bi niyatin mukhalifatan li niyatin ukhra wallahul muwaffiq. Perbedaan antara dua ibadah masing-masingnya itu dengan niat satu sama lainnya berbeda-beda. Ada sama-sama wujudnya 2 rakaat sholat. Ini adalah amal ibadah, tapi perbedaannya tergantung niat. Ada 2 rakaat sholat, dia niatnya sholat tahiyatul masjid, dapat pahala tahiyatul masjid. 2 rakaat sholat, dia niatnya sholat ba'da maghrib misalnya. Ada lagi mungkin setelah 2 rakaat lagi niatnya sholat mutlak misalnya. Sehingga membedakannya itu adalah dengan niat di antara fungsi niat untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Dan juga keutamaan niat ketika kita melakukan aktivitas diniatkan ikhlas karena Allah, mencontoh kepada Rasulullah, meskipun itu amalan mubah, amalan adat, bisa bernilai ibadah. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Atas kesalahan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.